Coba kalian umat Islam jelaskan, kenapa negara yang paling banyak perang dan miskin itu negara Islam? Oke, saya jawab ya, kenapa negara yang paling banyak perang dan miskin itu negara Islam. Tapi sebelumnya, saya ingin informasikan buku ini. Penting buat kamu baca, biar kamu enggak buta sejarah. Ini adalah buku Sejarah Dunia versi Islam yang dihilangkan. Oke, sekarang kita jawab pertanyaanmu ya. Saya benarkan dulu. Pertama, data global justru menunjukkan negara yang paling banyak perang itu negara Kristen loh. Perang Dunia 1 dan 2 dipicu oleh perselisihan antara negara berpenduduk mayoritas Kristen. Ada Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Amerika Serikat, Perang Korea, Vietnam, Balkan, Ukraina. Semuanya bukan negara Islam loh. Amerika Serikat saja terlibat lebih dari 200 intervensi militer sejak 1945. Kemudian yang kedua, negara Kristen juga banyak yang miskin loh. Menurut data dari World Bank dan IMF, negara-negara termiskin di dunia didominasi negara Kristen Afrika dan Amerika Latin. Sebutlah Haiti, Kristen tuh, Kongo, Kristen, Mozambik, Kristen, Liberia, Kristen, dan Madagaskar, Kristen semuanya nih. Jadi kesimpulannya, kemiskinan bukan soal agama, tapi soal kolonialisme, korupsi elit, dan ketergantungan ekonomi global. Lalu kemudian berikutnya, kenapa negara Islam identik dengan perang dan kemiskinan adalah karena mayoritas perang dan kemiskinan di negara Muslim itu bukan lahir dari Islamnya, tapi dari intervensi, penjajahan, dan rekayasa geopolitik global. Coba kamu jujur ya, Irak hancur diinvasi siapa? Afghanistan porak-poranda oleh siapa? Selama 20 tahun tuh. Libya runtuh dijatuhkan siapa? Oleh NATO. Suriah jadi medan perang karena siapa yang mempersenjatai proksi? Artinya, negara-negara Muslim itu korban, bukan pelaku utama. Cuma kebetulan aja ya, wilayah Muslim berada di jalur energi, minyak, gas, dan jalur perdagangan dunia. Maka, jadi sasaran permanen perang, kudeta, sanksi, dan konflik buatan. Rumusnya, negara yang menolak tunduk akan dihancurkan, dan negara yang patuh akan dibuat tampak stabil, padahal aslinya ringkih dan lemah. Dan fakta yang nggak terbantahkan ya, negara yang sama sebelum diintervensi, nggak miskin, nggak perang. Coba kamu cek sejarah lah, Suriah emang miskin dan perang sebelum pemberontakan didanai dan dipersenjatai asing. Jadi sekali lagi masalahnya itu bukan Islam. Masalahnya siapa yang boleh berdaulat dan siapa yang harus tunduk. Kalau Islam penyebab perang, Iran itu sudah runtuh dari dulu. Kalau Islam penyebab kemiskinan, negara-negara Muslim yang nggak diintervensi nggak akan stabil. Yang bikin hancur bukan agama ya, tapi sistem global yang nggak mentoleransi kemandirian. Jadi kemiskinan bukan soal agama, tapi soal kolonialisme dan ketergantungan ekonomi global. Coba kamu lihatlah, negara Muslim yang nggak diintervensi justru stabil. Ada Qatar, Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, kemudian Malaysia, nggak perang tuh, ekonomi tumbuh. Iran disanksi paling brutal pun, tapi nggak runtuh, malah secara mandiri bisa membangun negaranya dan punya pencapaian yang mutakhir ya. Masalah muncul saat intervensi datang. Jadi perang dan kemiskinan itu mengikuti peta kepentingan global, bukan peta agama. Yang dihancurkan adalah negara yang punya sumber daya dan menolak tunduk, apapun agamanya. Toh Venezuela yang negaranya Kristen, diculik presidennya oleh Amerika Serikat kan? Udah, biar kamu tercerahkan, mendingan kamu baca buku ini. Ini banyak sekali memuat sejarah-sejarah Islam yang dihilangkan. Karena jelas ya, Islam pernah jaya, pernah memasuki era keemasan, dan itu nggak dikehendaki oleh Barat, sehingga ditutup-tutupi. Segera miliki bukunya di keranjang kuning kiri bawah.